Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yoko Kukuh Prastio dengan NIM 20031102195 dan saya berasal dari kelas manajemen 6A. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari praktik simulasi manajerial. Nah, dan kebetulan di sini saya akan mempresentasikan dari perusahaan PT Java Comfit Indonesia Tbk. Kita langsung saja masuk ke profil perusahaan. Nah, jadi di sini PT Java Comfit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Nah, biasanya untuk perusahaan ini yang sering kita jumpai adalah produksinya itu yang paling familiar di telinga kita adalah seperti sosis Nice seperti itu. Nah, untuk PT Java ini didirikan pada tahun 1971 dengan nama pertamanya adalah PT Jaya Blitzing Factory atau Java. Dan untuk visi dan misinya, untuk visi dari perusahaan ini itu adalah menjadi penyedia termuka dan terpercaya di bidang pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Dan misinya itu ada sekitar 6 poin. Yang pertama menjadi yang utama dan selalu diingat. Yang kedua menjadi panutan bagi industri sejenis, berkembang melalui proses kesinambungan. Yang keempat selangkah lebih maju dalam persaingan. Kelima dapat diandalkan oleh segenap pemasok dan pelanggan dan karyawan. Dan yang terakhir adalah konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik, produk higienis. Nah, untuk struktur organisasi perusahaan, jadi itu ada struktur organisasinya yang seperti saya tampilkan di PowerPoint ini. Jadi untuk jajaran dewa komisarisnya itu ada komisaris utama yaitu Haji Samsir Siregar. Wakil komisarisnya ada Pak Bambang Budi Hendrayo, dan komisarisnya Hendrik Kolonas, dan komisaris independennya ada Ito Sumardi Dejuni Sanyoto. Untuk kode etik Java itu adalah ada 9 ya, itu ada keselamatan kerja, penggunaan fasilitas atau peralatan dan sumber daya perusahaan, kerahasiaan, hadiah, benturan kepentingan, pelaporan pelanggaran, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan administrasi kebijakan. Nah, manajemen resiko. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola resiko secara konsisten dan berkesinambungan. Manajemen mengidentifikasikan resiko, menilai bobotnya, dan memprioritaskan resiko-resiko yang ada selain memilih dan menerapkan pemberian tanggapan terhadap resikonya. Nah, untuk secara keseluruhannya itu, resiko utama yang dihadapi perseroan dan melaksanakan kegiatan usahanya adalah yaitu ada wabah penyakit, ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar dan inflasi, dan kompetisinya. Wabah penyakit kan biasanya bukan tertular ya, itu kenanya untuk pakan-pakan ternak seperti ternaknya itu ada sapi ataupun itu ayam dan sebagainya. Perusahaan Java ini untuk mencegah hal itu kita terus meningkatkan sistem biosecurity dan operasionalnya. Nah, itu sebagai pakan ternak perusahaan kita yang terintegrasi, jadi seperti itu. Jadi lebih ya, untuk pakan kita itu sudah memproduksi vaksinnya juga secara khusus dan melalui PT yang bekerja sama dengan PT Java tersebut. Yang kedua ada ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Jadi yang merupakan pakan ternak atau pakan pokoknya itu ya itu ada jagung dan kedelai merupakan bahan baku utama kan. Nah, jadi perusahaan Java ini juga kita sebagai perusahaannya Java itu selalu memantau atau mengikuti harga pasar komoditi global. Tak hanya itu, ketersediaannya juga kita
supply ya secara bertahan terus menerus sehingga perusahaan Java ini untuk harganya fluktuasi ya. Jadi untuk fluktuasinya itu tidak terlalu tinggi seperti itu, perubahan harganya yang sangat ya seperti itulah. Selanjutnya ada fluktuasi tukar dan inflasi. Nah, untuk inflasi dan nilai tukarnya semakin sulit diproyeksikan, memberikan dampak langsung pada hampir seluruh bidang industri ternak atau perseroan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, fluktuasinya itu bila harga pakannya naik turun seperti itu kan akan menyebabkan ya harga tidak terkontrol kan di pasaran. Apalagi kalau seperti ya bahan baku utama yang gampang untuk digapai oleh masyarakat seperti daging ayam, kalau pakannya mahal otomatis daging ayam akan naik, dan ya kalau akan naik permintaannya menjadi sedikit, jadi orang akan beralih ke daging apa itu justru akan merugikan di peternaknya dan produsen di pakannya. Jadi untuk perusahaan Java itu sangat menjaga fluktuasi dan inflasinya, jadi seperti itu. Dan untuk kompetisinya, seluruh negara anggota WTO berkesempatan sama untuk memasarkan produk mereka sepanjang produk-produk tersebut memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif. Secara fakta, pembangunan industri perunggasan nasional menghadapi tantangan global, terutama kesiapan daya saing produk perunggasan dikaitkan dengan jaminan mutu dan kesalahan daging unggas serta jaminan komunitas supply yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, maksudnya itu untuk terutama di pakan ternak ya, jadi semuanya itu berkompetisi. Nah, jadi negara dengan anggota WTO yang saya sampaikan tadi itu sepanjang produk-produknya memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif secara fair itu tidak apa-apa ya. Jadi dalam mempertahankan posisinya itu perusahaan Java mengutamakan mutu produknya, menerapkan efisiensi produk, hulu ke hilirnya secara efektif, dan ya termasuk memberikan bantuan teknis apabila diperlukan, seperti itu. Jadi untuk kompetisinya perusahaan Java memang sangat bagus kalau menurut saya. Untuk manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk itu ada 3 ya. Penetrasi pemasaran atau market penetration, meningkatkan promosi. Yang kedua ada pengembangan pasar atau market development, memperluas pasar maksudnya. Dan yang ketiga adalah membangun produk, meningkatkan kualitas produknya. Dan selanjutnya ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Jadi perusahaan Java itu Java for Kids ya terutama adalah program sosial unggulan perusahaan Java yang didedikasikan untuk kesejahteraan anak-anak. Nah, jadi ini merupakan inisiatif sosial terbesar dari perusahaan yang berfokus pada kesinambungan gizi dan kebersihan untuk anak-anak di pedesaan Indonesia usia 6-12 tahun. Makanya itu ditetuskan produk Java dan sosis ones adalah sosis daging ya sapi ataupun ayam yang sangat terjangkau harganya untuk memenuhi gizi anak-anak tersebut. Dan pengembangan masyarakat multi itu ada warisan jiwa sosial, Java peduli, upaya keberlanjutan dengan menjadi pemasok air bersih di desa. Java pendidikan berupaya untuk mengubah dan memberdayakan generasi penerus Indonesia melalui pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah. Lingkungan hidup dengan K3 itu adalah perseroan untuk berkembang, menunjang kesejahteraan bersama, perseroan bertindak untuk program-program nyata dan selaras dengan penggunaan K3 sesuai sistem manajemen. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Java ya. Oke, jadi seperti itu untuk presentasi saya dari saya sendiri Yogo Prastio. Tugas ini dipenuhi untuk memenuhi tugas akhir praktik simulasi manajerial yang telah saya sampaikan pada video ini. Bila ada tutur kata yang saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.